Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Almaratu Soliha, NIM 8781909897. Pada hari ini saya akan praktik IPA di SD mengenai sistem pencernaan pada manusia. Jadi sistem pencernaan adalah kumpulan organ juga struktur yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh atau ekskresi. Proses ini dimulai dari mulut, kemudian lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Yang pertama mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan untuk membantu proses pencernaan mekanis juga kimiawi. Kemudian kerongkongan, dari mulut dilanjutkan ke kerongkongan. Di sini ada gerakan peristaltik. Kemudian di lambung, makanan akan diproses dan dicerna secara kimiawi menggunakan beberapa enzim pencernaan yang ada di lambung. Kemudian di usus halus, di sini terjadi dari 3 bagian, yaitu adalah duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini sebagian besar proses pencernaan nutrisi. Jadi nutrisi atau sari-sari makanan di sini akan diserap di usus halus. Kemudian di sini juga akan ditransfer ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, dari usus halus akan dibawa menuju usus besar, di mana di usus besar ini berisi kolon, rektum, juga anus. Yang mana di rektum ini sebelum adalah di kolon ini merupakan sisa-sisa makanan akan dikumpulkan di rektum. Nanti jika penuh akan dikeluarkan melalui anus dalam proses kita saat buang air besar. Kemudian tidak di seluruh pencernaan manusia ada beberapa juga organ yang membantu. Jadi tidak hanya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, tapi juga ada peranan dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Di mana hati adalah tempat menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh. Kemudian kantong empedu yaitu untuk menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati dan melepasnya ke usus halus saat diperlukan. Jadi adanya usus halus dapat bekerja. Itu juga ada peranan dari kantong empedu. Kemudian pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan yaitu amilase, lipase, protase, dan hormon insulin untuk mengatur gula darah. Jadi kalau di situ manusia terlalu banyak mengonsumsi gula darah atau gula darahnya tinggi, ini yang bekerja keras adalah pankreas. Kemudian mulut, di mulut adalah bagian dari saluran pencernaan. Di mulut ada gigi untuk mencapik, memotong, mengunyah makanan. Kemudian juga ada lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Selanjutnya ada kerongkongan, di mana kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa otot polos di bawah untuk mendukung gerak peristaltik. Jadi seperti jonjot-jonjot gitu. Jadi yang mendorong makanan supaya bisa masuk ke lambung. Di sini ada mukosa. Jadi fungsi mukosa merupakan sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Jadi meskipun terkadang kita makannya agak keras atau ngunyahnya tidak halus, ya, di sini kerongkongan akan tetap aman karena ada lapisan mukosa. Selanjutnya yaitu lambung. Nah, lambung ini merupakan organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan. Organnya ini bentuknya seperti kacang merah, seperti itu. Fungsinya untuk mencerna makanan secara kimiawi maupun mekanik. Di sini ada fundus, berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara dan juga gas yang tertelan bersama makanan. Kemudian juga ada pylorus yang berfungsi untuk mengatur aliran atau seime dari lambung ke usus halus melalui pharyngeal pylorus. Selanjutnya yaitu usus halus, di mana tadi ada duodenum, jejunum, sama ileum. Di mana untuk duodenum ini berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan khususnya untuk pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum
yaitu berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Jadi semua nutrisi-nutrisi yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh tubuh akan ditransfer ke seluruh tubuh. Lah, penyerapannya di sini di usus halus. Kemudian bagaimana yang tidak dibutuhkan? Nah, sisa-sisa makanan akan dibawa ke usus besar. Di usus besar ada kolon yang berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa-sisa makanan yang membantu pembentukan feses. Kemudian ada fungsi rektum. Di usus besar juga ada rektum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Jadi, kalau rektumnya di sini sudah penuh, maka secara alamiah kita akan merasa ingin buang air besar. Lah, sedangkan apa bedanya rektum dan anus? Rektum ini tempat penyimpanan sementara. Sedangkan anus merupakan pintunya untuk mengeluarkan feses kita. Seperti itu. Jadi, untuk sistem pencernaan makanan manusia terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Baik, demikian presentasi yang saya jelaskan maupun praktek IPA di SD mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.